Mohon maaf tadi kepotong videonya, salah pencet saya. Jadi TAG itu tidak terdapat sebagai komponen membran sel, tetapi terakumulasi di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kemudian ketika akan digunakan, maka ikatan ester itu bisa dihidrolisis pakai enzim lipase, dan secara in vitro itu misalnya di laboratorium kita bisa menghidrolisisnya dengan asam atau basa. Kemudian TAG atau lemak tadi ketika ditambah dengan NaOH atau KOH atau larutan alkali, maka dia bisa terpecah ya. Jadi dari TAG-nya tadi terpecah menjadi garam natrium atau garam kalium yang disebut sebagai sabun dan gliserol. Reaksi ini disebut reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Oke, baik. Selanjutnya ini definisi dari reaksi saponifikasi. Ya, merupakan reaksi sintesis kimia dalam dalam pembuatan sabun. Disebut juga sebagai reaksi hidrolisis alkali karena lemak tadi dihidrolisis dengan larutan alkali untuk mendapatkan sabun. Sabun yang digunakan sehari-hari merupakan campuran garam-garam natrium dari asam lemak rantai panjang. Jadi kalau Anda tahu sabun itu sejatinya adalah berasal dari lemak. Ya, jadi Anda bisa kok membuat sabun sendiri dari lemak atau dari minyak, itu bisa. Jadi minyak-minyak jelantah itu makanya ada daur ulang minyak jelantah menjadi sabun, itu sangat bisa ya, asal ada larutan alkali, bisa NaOH, bisa KOH. Oke, ini reaksi penyabunannya ya. Ini garamnya adalah garam K ya, sabunnya adalah merupakan garam K. Kenapa kok begitu? Karena ini yang menghidrolisis adalah KOH, bukan NaOH. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ke jenis lipid yang lain, yaitu ada lilin atau wax. Ya, lilin atau wax. Jadi lilin itu adalah senyawa ester yang dibentuk oleh alkohol berantai panjang dan asam lemak berantai panjang. Lilin itu bisa kita dapatkan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Dan fungsinya berbeda-beda. Kalau pada tumbuhan bisa lapisan lilin itu terdapat di kutikula ya. Kemudian kalau yang pada hewan itu bisa pada lebah ya, beeswax ya. Anda browsing saja beeswax ya. Beeswax itu adalah lilin pada lebah, senyawa yang berat molekulnya tinggi yang fungsinya adalah sebagai bahan pembangun sarang lebah. Jadi kalau Anda tahu sarang lebah ya, itu bahannya adalah dari lilin. Oke. Lilin atau wax itu sejatinya adalah asam lemak rantai panjang yang diesterifikasi dengan alkohol rantai panjang. Ya, jadi terdapat ikatan ester antara asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Kemudian sifatnya tidak larut air, namun larut dalam pelarut lemak dan larut dalam lemak ya, karena sama-sama nonpolar. Kemudian pada tumbuhan itu fungsinya adalah sebagai pelindung terhadap air. Jadi Anda lihat di lapisan kutikula itu kan ada lilinnya atau waxnya. Kenapa kok ada seperti itu? Ya biar airnya air tidak bisa masuk ya. Coba Anda lihat di permukaan daun talas itu ya. Permukaan daun talas kenapa kok air ketika diletakkan di daun talas kemudian dia tidak bisa meresap gitu ya, tetapi ya hanya di permukaan saja ya, karena ada wax atau lilin di
permukaan daun tersebut. Oke, karena strukturnya yang seperti itu, maka si lilin itu fungsinya adalah sebagai water repellent, artinya adalah penolak air yang bentuknya padat dan banyak dijumpai sebagai pelindung baik di tumbuhan maupun di hewan tadi ya. Jadi kalau di tumbuhan tadi ya sebagai lapisan pelindung di kutikula. Kemudian kalau hewan tadi contohnya di bee tadi ya, beeswax itu untuk membuat sarang lebah. Kenapa tuh kok lebah itu membuat sarang ya? Salah satunya untuk perlindungan juga. Oke, kemudian lapisan lilin itu juga bisa dijumpai pada rambut, pada bulu, dan pada kulit burung. Ya. Kemudian selain itu juga kalau di tumbuhan ya, itu kalau di hewan tadi, kalau di tumbuhan itu maka dijumpai pula pada pada buah-buahan. Nah, makanya kalau buah impor ya, kenapa buah impor itu kok pengawetannya dengan lilin ya, karena kemampuan lilin itu bisa kedap air atau penolak air. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan kebusukan itu kan karena kadar airnya tinggi di lingkungan buah tadi lah. Kalau buahnya sudah dilapisi lilin berarti tidak bisa menembus lagi, air itu tidak bisa menembus buah tadi. Jadi pembusukannya lebih lama. Itu triknya penjual buah-buahan dengan memanfaatkan lilin tadi. Yang lilin itu sejatinya adalah lipid. Kalau tidak percaya mungkin Anda beli buah-buahan impor ya, bukan lokal, impor. Kemudian nanti Anda lihat di kulit buahnya ada lapisan lilinnya atau tidak. Itu kebanyakan ada lapisan lilinnya. Nah, makanya kita harus sebelum mengkonsumsi buah itu harus kita cuci dulu dengan sabun. Itu untuk salah satunya menghilangkan ya lipid yang ada di sekitar permukaan buah tadi. Selain itu juga untuk menghilangkan berbagai macam mikrobia yang ada di permukaan buah tadi. Oke, selanjutnya adalah kompleks lipid. Jadi kalau sampai wax tadi itu masih lipid sederhana. Sekarang kita lihat ke lipid yang kompleks ya. Contoh lipid yang kompleks adalah fosfolipid. Jadi ada fosfo dan lipid. Fosfolipid itu ada dua macam ya. Ada gliserofosfatida dan ada sphingofosfatida. Ya. Kemudian yang gliserofosfatida itu biasanya terdapat pada membran sel dan seterusnya. Kemudian Anda bisa baca sendiri kalau sphingofosfatida itu biasanya terdapat pada sphingomyelin. Oke, sphingomyelin itu apa? Di biodas pasti sudah ada, atau di pelajaran SMA dulu sudah ada. Nah, ini adalah struktur dari fosfolipid, hampir sama dengan asam lemak ya, fatty acid, hampir sama. Tetapi kalau di bedanya di fosfolipid dengan di asam lemak, bedanya adalah tersusun saya ulangi sekali lagi, kita lihat persamaannya dulu ya. Persamaannya itu di fosfolipid juga ada kepala dan ada ekornya, di mana kepalanya juga hidrofilik dan ekornya itu hidrofobik. Ya. Jadi kalau kepalanya fosfolipid itu sifatnya hidrofilik ya. Kemudian ekornya itu hidrofobik. Nah, ekor dari fosfolipid itu berupa asam lemak. Nah, itu yang membedakan ya antara asam lemak. Secara sekilas Anda lihat mungkin hampir sama ya, tetapi jangan terkecoh bahwa asam lemak sendiri itu merupakan penyusun dari fosfolipid. Jadi Anda lihat seperti ini, di dalam satu
molekul fosfolipid itu ekornya itu terdiri dari 2 asam lemak. Nah, ini itu merupakan penyusun dari membran sel, sehingga kalau digambarkan seperti ini. Nah, karena membran sel itu susunannya adalah bilayer atau dua lapisan, maka susunannya seperti ini. Jadi ini lapisan pertama fosfolipid, ini lapisan kedua fosfolipid. Anda lihat yang merah itu kepalanya, yang hijau itu adalah ekornya. Kepalanya tadi hidrofil. Nah, susunannya seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok pentolnya yang merah ini tidak di dalam? Ayo. Karena sesuai dengan fungsinya. Jadi sesuai dengan sifatnya, karena yang merah-merah ini, yang pentol-pentol merah ini adalah sifatnya hidrofil atau suka air, maka dia akan bersahabat dengan air di sini. Maka di sini kan di luar membran itu kan pasti ada air, di dalam membran juga pasti ada air. Maka yang menghubungkan ini pasti harus komponen yang hidrofil, sehingga ini komponen hidrofil yang merah-merah ini, yang kepalanya ini tersusunnya di sini. Dan ini yang di sini. Kemudian yang di dalam ini adalah yang ekornya, yang sifatnya hidrofob. Jadi hidrofob ketemu hidrofob. Kenapa begitu? Dia sama-sama takut air, tidak suka air. Jadi dia akan di dalam sini, tidak di luar yang berkaitan dengan air. Oke, seperti itu. Kemudian struktur dari fosfolipid tadi sudah ya. Contohnya adalah lecitin. Anda lihat seperti ini strukturnya. Oke. Fosfolipid itu biasanya di dunia industri itu digunakan sebagai emulsifier atau pengemulsi ya. Emulsifier di air ya, karena dia tidak larut air ya, atau dia nonpolar. Kemudian sumbernya dari fosfolipid kita dapat dari mana? Sumbernya itu dari ini, liver ya, hati, bisa egg yolk atau kuning telur, soybean atau kacang ya, dan seterusnya. Kacang-kacangan itu sumber dari fosfolipid ya. Makanya jangan ada yang bilang jangan terlalu banyak makan ini karena banyak lemaknya ya, ternyata benar. Oke, baik, kita lanjut ke lipid yang selanjutnya, yaitu sterol. Oke, baik, kita lanjutkan ke lipid yang selanjutnya, yaitu sterol ya. Sterol itu adalah jenis lipid yang selanjutnya. Sterol itu merupakan komponen lipid ya, atau bagian dari lipid yang strukturnya itu merupakan struktur siklis atau struktur cincin ya. Kemudian dia tidak larut air ya. Kemudian sterol ini bisa dijumpai baik pada tumbuhan ya maupun pada hewan ya. Kemudian contohnya dari sterol itu adalah kolesterol. Jadi contoh dari sterol itu adalah kolesterol. Nah, Anda lihat ya strukturnya, ini contohnya. Inilah struktur cincinnya atau siklisnya. Jadi kalau sterol itu ditandai strukturnya seperti ini. Pasti ada struktur cincinnya. Salah satu contoh dari sterol itu adalah kolesterol. Oke, Anda lihat kolesterol is found only in animal products, high content in organ meat and egg yolk. Jadi saya ulangi sekali lagi, sterol tadi adalah jenis lipid yang mempunyai struktur cincin. Ya, contohnya itu adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah contoh atau bagian dari sterol. Tapi sterol itu tidak hanya kolesterol loh ya.
Oke, kemudian kalau kolesterol itu is found only in animal products. Jadi hanya terdapat pada produk dari hewan. Kemudian kita bisa menjumpai kolesterol itu di mana? Kebanyakan dia di kalau di telur itu paling banyak kolesterolnya itu di telur puyuh ya. Telur puyuh itu kecil-kecil tapi kolesterolnya tinggi. Oke. Kemudian sterol itu sterol yang umum dan banyak dijumpai itu ada macam-macam ya. Anda lihat di sini. Yang pertama ada kolesterol. Anda lihat kolesterol itu strukturnya seperti ini. Kemudian ada testosteron. Testosteron itu adalah hormon. Jadi hormon itu adalah sterol. Sterol itu adalah lipid. Oke. Saya ulangi. Mohon maaf saya salah tadi ya. Hormon itu adalah sterol salah ya, bukan hormon. Tapi testosteronnya. Testosteron itu adalah salah satu hormon steroid. Ya, jadi tidak semua hormon itu termasuk sterol ya, tetapi ada salah satu jenis hormon yang termasuk sterol yaitu testosteron. Jadi testosteron itu adalah hormon steroid. Kemudian ada vitamin juga yang merupakan sterol yaitu vitamin D3. Seperti ini strukturnya. Kemudian ada juga stigmasterol. Nah, untuk mengkaji masing-masing dari contoh ini Anda bisa browsing sendiri ya. Jadi tidak semua kok materi itu dari Bu Heni itu tidak ya. Anda sudah mahasiswa ya. Jadi silakan jika penasaran dengan salah satunya misalnya dengan testosteron atau dengan kolesterol dan seterusnya, silakan browsing sendiri di Google, sangat banyak sekali. Oke. Selanjutnya lipid kompleks yang lain adalah gliserofosfolipid atau nama lainnya adalah fosfogliserat. Nah, gliserofosfolipid ini ketika salah satu dari gugus alkohol dari gliserol itu diesterifikasi oleh asam fosfat, artinya adalah salah satu OH dari gliserol itu direaksikan dengan fosfat, kemudian membentuk ikatan ester, maka akan menjadi asam fosfatidat. Jadi penyusun dari gliserofosfolipid atau fosfogliserat itu adalah gliserol. Asam fosfat itu mampu membentuk lebih dari satu ikatan ester, sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain yang akan membentuk fosfogliserat. Oke. Ya, ini adalah contoh dari fosfoasilgliserol yaitu fosfatidil ester. Anda lihat ya. Strukturnya seperti apa? Coba dari yang saya ajari tadi dilihat ini strukturnya, sehingga ini ya yang disebut sebagai ester, sehingga dia sebut ikatan ester dan seterusnya. Nanti dipahami sendiri, kalau tidak bisa nanti baru ditanyakan. Oke, selanjutnya lipid yang lain adalah sphingolipid ya. Sphingolipid itu adalah turunan atau derivat dari sphingosine. Tidak mengandung gliserol, mengandung sphingosine. Apa itu sphingosine? Sphingosine adalah amino alkohol berantai panjang. Kemudian sphingolipid itu bisa dijumpai pada tumbuhan dan hewan, yang banyak di hewan itu ditemukan banyak di sistem saraf. Kemudian sphingolipid yang paling sederhana itu ada ceramides. Ya, ceramides itu hanya terdiri dari satu asam lemak yang dihubungkan oleh yang terhubung dengan gugus amino dari sphingosine dengan ikatan amida. Ya, karena sphingosine itu punya gugus amin. Kok bisa begitu ya? Karena sphingosine itu tersusun oleh amino alkohol berlantai panjang. Jadi ada gugus aminnya dan ada gugus alkoholnya. Oke, baik.
Oke, Anda lihat ini gugus, ini gugus. Ini adalah sphingosine, ini ada asam lemaknya. Oke. Selanjutnya steroid. Ya. Steroid itu adalah lipid dengan rantai hidrokarbon siklis. Contohnya adalah kolesterol. Tadi sudah ya, steroid atau sterol ya. Terdiri dari 4 cincin hidrokarbon ya. Cincin hidrokarbonnya itu ada 4. Anda lihat ini cincinnya 1, ini cincin A, itu cincin 1, cincin B itu cincin 2, cincin C cincin 3, cincin D cincin 4. Jadi ada 4 cincin dimana terbagi menjadi 2 cincin yang berbeda. Ada 3 cincin itu mempunyai 6 karbon dan 1 cincin mempunyai 5 karbon. Anda lihat cincin A, B, C ya. A, B, C itu karbonnya ada 6, C-nya ada 6. Coba Anda hitung sendiri, yang pojok-pojokan itu merupakan C-nya ya. Oke. Mohon maaf, hari ini Bu ini agak lemas ya kondisinya. Jadi yang pojokan ini C ya. Coba lihat ini 1 C, 2 C-nya, 3 C-nya, 4 5 6. Nah, ini ada 6 C-nya. Tapi kalau yang di D ini Anda lihat berapa C-nya? 1 2 3 4 5. Jadi 4 cincin pada steroid tadi itu terdiri dari 3 cincin yang punya 6 karbon dan 1 cincin yang punya 5 karbon. Oke, selanjutnya adalah kolesterol. Sebelum ke kolesterol, bahwa steroid itu bedanya apa tuh dengan sterol yang sudah kita bahas tadi? Steroid itu adalah sterol yang terutama terdapat pada hewan. Jadi kalau sterol itu kan terdapat pada tumbuhan maupun hewan. Nah, yang ada di hewan itu namanya steroid. Oke, jadi sterol itu ada 2, ada yang terdapat di hewan dan ada yang terdapat di tumbuhan. Nah, yang di hewan itu disebut steroid. Nah, contoh yang ada steroid, contoh dari steroid itu adalah kolesterol ya. Oke, Anda lihat kolesterol itu seperti apa sih? Kolesterol itu seperti ini strukturnya. Anda lihat di sebelah kanan ini adalah kolesterol ya, ini juga kolesterol. Nah, kolesterol ini dikenal mempunyai efek buruk untuk kesehatan manusia. Kenapa kok begitu? Kenapa kok kolesterol itu selalu menjadi kambing hitam dari suatu penyakit? Kenapa kok yang disalahkan pasti kolesterolnya tinggi. Jika ada sakit ini, kolesterolnya tinggi. Nah, kenapa sih kok kolesterol itu dikenal sebagai penyebab buruknya kesehatan manusia? Hal ini dikarenakan bahwa Anda lihat ya. Oke, penjelasannya di sini. Karena steroid itu punya satu gugus polar saja. Jadi gugus polar pada steroid itu hanya satu saja. Maka Anda lihat ini ya. Karena steroid itu hanya punya satu OH saja, maka sifatnya sangat hidrofobik. Kalau semakin banyak OH itu kan semakin polar. Kalau semakin sedikit OH bahkan ini hanya satu saja OH, maka dia semakin nonpolar. Jadi sangat nonpolar itu sangat hidrofobik. Sangat hidrofobik karena darah itu kan komponen utamanya air ya. Jadi air tadi kan polar ya. Nah, kalau steroid sendiri tadi karena hanya ada satu OH-nya, maka dia sangat nonpolar sehingga sangat susah untuk dilarutkan. Jadi karena OH-nya itu hanya satu, maka semakin banyak kolesterol itu maka akan menumpuk, tidak akan larut di air, tidak akan dikeluarkan. Jadi dia menumpuk dan akan menyumbat pembuluh darah lama-lama. Nah, itulah penjelasan kenapa kok si
kolesterol sebagai salah satu contoh dari steroid itu merupakan atau dikenal mempunyai efek buruk bagi kesehatan manusia. Jadi saya ulangi sekali lagi, kenapa kalau besok saya tanyakan kenapa sih kok kebanyakan kolesterol itu berakibat mengganggu kesehatan manusia, ya karena di kolesterol itu OH-nya hanya satu saja. Anda lihat OH-nya sebelah mana? OH-nya hanya yang satu di sini saja ini. Jadi yang merah ini adalah OH-nya hanya satu saja, sehingga dia sangat tidak polar. Jadi kalau semakin lama yang ada di dalam tubuh, dia tidak bisa diangkut darah, kan lama-lama menumpuk dan menyumbat pembuluh darah. Begitu. Jadi yang merah-merah ini adalah yang polar, karena hanya yang polar sedikit saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat amfipatik lipid. Amfipatik itu berarti dalam suatu molekul dia ada senyawa polar dan nonpolarnya, ya. Jadi di lipid, di beberapa lipid itu ada yang ada sifat dalam satu molekul itu punya sifat polar dan ada nonpolarnya. Nah, itu namanya sifat amfipatik. Contohnya apa? Contohnya adalah asam lemak. Nah, kemudian strukturnya itu ya, jika struktur lipid itu bisa berbentuk seperti ini ya, misel ataupun bilayer atau lipid bilayer. Anda coba bedakan antara bentuk ini dan ini ya. Jadi di misel itu hanya ada satu lapis saja ya, sedangkan di sini ada dua lapis kan ini ya. Ini juga dua lapis fosfolipidnya. Nah, sekarang kita simak penjelasan tentang lipid bilayer. Oke. Apa sih lipid bilayer itu? Ya, lipid bilayer adalah lipid yang menyusun membran sel. Disebut lipid bilayer. B itu 2. Artinya apa? Membran sel itu tersusun oleh 2 lapisan lipid. Nah, ya, lipid yang menyusun tadi apa? Fosfolipid, bukan asam lemak loh ya, fosfolipid. Nah, fosfolipid itu ekornya berupa asam lemak yang bersifat hidrofob ya, dan kepalanya yang bersifat hidrofil. Jadi lipid itu sangat berperan sebagai penyusun dari membran sel. Fungsinya membran itu apa sih? Kenapa kok harus ada membran? Fungsinya adalah satu, memisahkan antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar, ya kan? Sehingga ada organela. Coba bayangkan di dalam suatu sel itu kalau nggak ada membran selnya, bagaimana? Nah, kemudian yang kedua adalah untuk transport, jelas ya. Jelas ada dua. Yang pertama memisahkan kompartementasi atau pemisahan ya. Yang kedua adalah untuk transport substansi tertentu. Mohon maaf ya, mungkin suaranya Bu Hendy dari tadi agak ribet ya, karena agak lemes hari ini ya, sudah 2 hari ini. Oke, saya kira ini tidak usah ya, dibaca sendiri silakan. Jadi ini adalah membran sel ya, fosfolipid bilayer ya. Fosfolipid bilayer itu berarti membran sel itu terdiri dari fosfolipid 2 lapis ya. Kenapa kok fosfolipid dan glikolipid tidak termasuk misel ya? Karena misel itu hanya satu lapis saja. Anda tahu fosfolipid itu kan lipid kompleks ya. Lipid kompleks itu tidak membentuk misel. Tadi ya, coba Anda lihat ini, misel itu hanya satu lapis saja, tapi karena ini itu kompleks ya, fosfolipid itu kan kompleks, termasuk lipid kompleks. Jadi ini dan penyusunnya itu kan kompleks, tidak hanya lipid sederhana, jadi dia tidak bisa membentuk misel.